Halo Sobat ASN dan pendengar setiap podcast kita hari ini. Apa kabar? Gimana? Masih semangat kerja? Tenang, jangan dulu mikir tanggal merah. Karena kita sekarang mau ngobrol tentang topik penting banget tapi sering disalahpahami, yaitu membangun kesiapsiagaan bela negara bagi ASN. Dan bela negara itu bukan cuma soal perang atau angkat senjata, bukan ASN. Bela negara itu bisa mulai dari hal sederhana, disiplin, integritas, sampai cara kita melayani masyarakat. Dan hari ini kita nggak sendirian. Sudah hadir bersama saya dan Mas Adit, narasumber keren kita yang bakal ngobrol santai bareng kita. Halo, Pak Bu, apa kabar semuanya? Halo, apa kabar? Eh, Senang banget bisa hadir di sini. Topik hari ini memang menarik banget ya. Biasanya kalau dengar kata bela negara, orang langsung bayanginnya baris berbaris, Ya, push angkat up, senjata ya, perang ya. ya. eh, Padahal buat ASN jauh lebih luas dari itu. Iya, betul banget. Oke, sebelum lanjut, mungkin bisa perkenalan dulu ya. Ya, Silakan Bapak Ibu. perkenalkan nama saya Doni Lasmana. Kami dari pengelola SDM aparatur. Dan satu lagi narasumber kami, Ibu Indah. Halo semuanya, perkenalkan saya Hartrindani Umaya, panggil saja Indah ya karena rada susah ya dipanggil ya. Hmm, Sama kayak Mas Doni, saya itu dari salah satu staf dari aparatur sipil negara. Oke, salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih sudah iya. Halo. bersedia ya untuk datang ke podcast kita hari ini. Oke, langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya. Nah, sebenarnya bela negara untuk ASN itu apa sih? Oke, untuk ASN ya. Jadi kalau kita buka Undang-Undang Bela Negara itu kewajiban setiap warga negara. Jadi bukan cuma ASN, bukan cuma TNI Polri, tapi kewajiban setiap warga negara. Jadi bentuknya itu bisa fisik, bisa non-fisik. Nah, untuk ASN, bentuk non-fisiknya itu jauh lebih menonjol, yaitu menjaga ideologi Pancasila, bekerja profesional, taat aturan, enggak korupsi, dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Begitu. Waduh, berarti misalnya nih, kalau ada ASN yang suka nitip absen, lalu nongkrong 2 jam di warung kopi sambil sebat, itu udah bisa dianggap ancaman pertahanan negara ya, Bu ya? Kalau itu coba kita langsung tanya aja ke narasumber yang berpengalaman. Oke, Coba Bapak Iya, Doni bisa langsung jangan salah. dijelaskan. Bisa jadi efeknya lebih bahaya daripada yang kelihatan. Karena kalau Betul. ASN nggak disiplin, masyarakat kehilangan kepercayaannya pada pemerintah. nah, Itu sama saja melemahkan benteng negara kita gitu. Jadi kita sebagai ASN itu harus memberikan contoh yang baik, memberikan wajah yang, wah, ASN ini sekarang eh, cekatan, apa, pelayanannya ramah Penting gitu. ya. Tuh. oke ya, setuju banget ya. Jadi karena kita ASN itu berorientasi pada pelayanan, kayak Iya, gitu. Tapi sekali lagi, untuk bela negara itu bukan hanya kewajibannya para ASN, tapi juga seluruh warga Indonesia. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul banget. Oke, jadi ya itu tadi ternyata bela negara untuk ASN itu bukan hanya eh, angkat senjata gitu ya. ya maksudnya itu bukan angkat senjata, Nah, tapi angkat komitmen. Oke, seperti itu ya. betul. Iya. Nah, kalau gitu nih Pak Bu, kenapa ASN harus Kenapa ASN harus jadi yang paling siap dibanding warga biasa? Ya, karena ASN adalah wajah negara. Kalau ASN-nya berantakan, masyarakat jadi skeptis atau bahkan bisa hilang kepercayaan pada pemerintah. Jadi kesiapsiagaan ASN itu bukan sekedar soal diri sendiri, tapi soal menjaga citra dan kepercayaan bangsa. Tuh. Jadi kalau diibaratkan warung makan, ASN itu kayak pelayanannya. Kalau pelayanannya jelek,
pesanan telat, terus sambelnya basi, ya pelanggannya kan kabur tuh. Sama aja kayak masyarakat yang jadi males terus layanan publik. Nah, iya betul banget Ibu. Ada bedanya kalau warung bisa tutup, kalau ASN gagal yang rugi negara seutuhnya kan. Tuh. Berarti ASN itu semacam onliner ya, dada, dada depan yang bikin orang percaya negara ini hadir untuk melayani. Iya, semacam itu Ibu betul. Jadi ASN kita harus memberikan contoh yang baik, pelayanan yang baik untuk masyarakat. Jangan eh, angkuh, kadang kan ada yang di jalan pengennya seradak seruduk gitu kan, pakai tato-tato, itu Oke, Ibu. pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang saya mau nanya ke Bu Indah. Nah, kalau kita ngomong wujud kesiapsiagaan nih, itu bentuk konkretnya tuh seperti apa, Ibu? Kalau wujud kesiapsiagaan itu bentuk konkretnya itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama disiplin dan integritas. Lagi-lagi disiplin dan integritas ya. Jadi kita mulai dulu dari hal kecil, seperti datang tepat waktu, bekerja dengan jujur, tidak titip absen. Terus yang kedua memberikan pelayanan dengan ikhlas. Eh, Ingat ya, ASN itu pelayan publik, bukan bos. Jadi kita tuh harus melayani dengan segenap hati kita. Terus yang ketiga, meningkatkan kapasitas diri. Misalnya kita tuh harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita tuh harus melek sama teknologi. Terus yang terakhir nih, kita itu harus berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan seperti sosialisasi bela negara ataupun kerja bakti seperti itu. Oke, jadi dimulai dari hal kecil ya, Bu ya. Iya, betul banget. Dimulai dari hal kecil dulu. Oke, jadi misalkan nih ada ASN yang tiap apel pagi ataupun mungkin pas momen upacara itu suka sembunyi di balik pohon biar nggak kelihatan atasan. Nah, itu jelas masih jauh dari kesiapsiagaan ya, Bu ya. Iya betul dong, itu masih jauh banget dari kesiapsiagaan. Pohon bisa jadi saksi bisu, tapi negara tetap butuh ASN yang berdiri di depan, jangan di belakang pohon. Oke. Nah, nih Pak, buat Pak Doni, kalau di lapangan pasti ada tantangan ya. Apa, apa aja yang biasanya bikin ASN kesulitan untuk siap siaga? Tantangan ASN untuk membuat kesulitan untuk siap siaga ya. Tantangannya banyak, Ya, Ibu. Pertama, mentalitas lama, masih ada yang kerja sekedar formalitas. Kedua, godaan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, perubahan zaman, kayak seperti globalisasi, digitalisasi, sampai hoax yang gampang menyebar, gitu. nah ini hoax tuh bisa lebih cepat nyebar daripada surat disposisi. WA 5 detik aja udah nyampe mana-mana. Nah, disposisi bisa 5 hari muter-muter nggak balik-balik tuh kan Pak. Iya, makanya ASN harus jadi contoh dalam literasi digital. Jangan malah ikut-ikutan sebar info yang belum jelas kebenarannya, faktanya gitu kan. Jadi kita harus menyaring juga apa namanya informasi yang kita Informasi yang dapat. kita dapat ya. Iya. Iya. Ya, ya. Jadi jangan sampai kita malah menyebarkan hoax ataupun Mm-mm. sesuatu yang Mm. malah bikin ini ya, Bu ya. Yang Iya, malah mengancam ini tentang bela negara. betul tuh Pak. Oke. Nah, ini mungkin jadi bagian yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar ya. Tips praktis dong, Bapak Ibu, ASN siap bela negara itu gimana sih caranya? Nah, ini ahlinya Ibu Indah nih. Silakan dijawab Ibu. Oke, silakan Ibu Indah. Oke, untuk itu tips praktisnya ya, itu ada Ya, 4 hal utama. Jadi yang pertama itu bangun integritas itu dari hal kecil dulu. Kita tuh harus disiplin, lagi-lagi disiplin. Jadi ya. jangan remehkan datang tepat waktu. Jadi kayak mengulur-ngulur waktu itu jangan, karena itu sama saja tidak membangun integritas. Terus yang Iya, kedua itu, apalagi yang dekat ya, kosnya dekat gitu kan, ngurung-ngurung iya, jam setengah delapan, Ya. baru jalan. betul banget. Ini kayaknya Mas Doni ya pengalaman ya. Iya, seperti itu, Mbak. Oh, Terus yang Ibu. kedua itu kita tuh harus menjaga kesehatan fisik sama mental.
Jadi kalau fisik kita sehat, mental kita sehat, itu sama dengan negara kuat. Jadi kalau ASN sehat, negara juga kuat. Terus yang ketiga itu kita harus terus belajar. Terus belajar, upgrade skill, terus harus melek teknologi, terutama teknologi digital yang makin lama itu makin maju banget. Jangan sampai kita ketinggalan. Terus yang keempat itu bangun kerukunan di kantor. Jangan bikin kubu-kubuan, nggak boleh geng-gengan. Terus karena ASN itu harus jadi teladan. Begitu kira-kira. Oke, jadi itu adalah 4 hal yang harus dicatat ya, Bu ya. Kembali lagi itu tadi dimulai dari hal kecil dan disiplin. Ya, jadi ya intinya jangan cuma rajin update status di medsos, tapi rajin juga update kapasitas diri. Jangan sampai misalkan nih skill kita itu masih versi Windows XP, padahal sekarang itu zamannya udah Windows 11, bahkan udah mau Udah ketinggalan munculnya banget ya Windows itu ya. 12. Iya, Iya. itu jauh banget. Oke ya, jadi kita harus adaptif, ya, adaptif dengan perkembangan zaman. Seperti itu Teman. ya Betul Bapak Ibu ya. banget. ASN harus relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang Betul, makin canggih teknologi kan, terus betul. juga digitalisasi yang makin cepat perkembangannya gitu, Pak. Ngobrolnya asik banget ya. Jadi kesimpulannya bela negara untuk ASN itu bukan soal aksi data, tapi angkat komitmen, disiplin, dan hati untuk bangsa. Tepat sekali ya. Kalau semua ASN punya mental siap siaga, negara ini pasti makin kuat tuh. Betul banget. Oke, terima Oke, kasih terus banyak Bapak Ibu sudah berbagi insight hari ini. Buat para pendengar, yuk mulai dari diri kita sendiri. Ingat, bela negara bukan slogan, tapi aksi nyata sehari-hari. Kami pamit undur diri, saya Andita, dan saya Adi. sampai ketemu di Sampai podcast ketemu di berikutnya. podcast berikutnya dan salam Bye. ASN hebat. Oke, terima kasih Bu Terima Indah, kasih. terima kasih Pak Doni. Ya, sama-sama. Terima Sama-sama kasih. Bapak Adi, Oke, Ibu sampai Anggita. ketemu. Adi, Buang Gita. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Pak.